loh. Udah. Udah pakai baju cantik belum? Udah. Coba dilihat dulu rambutnya dirapiin. Taruh ke belakang poni, taruh ke belakang kuping. Duduknya yang manis anak perempuan. Sudah siap? Sudah. Sudah siap? Sudah. Yuk kita nonton ibadah online IMPA yuk. Ayo. Halo adik-adik, selamat hari Minggu, selamat pagi. Berjumpa lagi kita di ibadah Minggu bersama Kak Daniel hari ini. Nah, adik-adik, kakak lihat nih sepertinya kalian udah siap semua ya, mau ibadah ya. Nah, tapi sebelum kita memulai ibadah, mari kita bersatu dulu ya. Bersatu dulu dimulai. Saat teduh selesai. Nah adik-adik, kita akan membuka ibadah persekutuan anak hari ini dengan mengangkat pujian dari Kidung Ceria 154, Inilah Hari. Kita nyanyi sambil berdiri ya. Yuk semuanya biar lebih semangat. Nah, tadi kita udah nyanyi lagu Inilah Hari. Sekarang kita akan doa pembukaan. Nah, untuk itu adik-adik semua siap ya? Lipat tangannya, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang di surga, terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengumpulkan kami di sini secara online untuk mengikuti ibadah hari Minggu Persekutuan Anak. Ya Tuhan, kiranya Engkau yang mau membimbing kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, sehingga kami boleh mendengar cerita-cerita dari kakak pelayan dan melakukannya dengan baik dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, berkati juga kakak-kakak pelayan yang akan melayani kami dan juga akan membawakan firman. Biarlah Tuhan Yesus mau membimbing mereka juga dengan Roh-Mu yang kudus. Ya Tuhan, inilah doa kami yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, saya akan berdoa. Sekarang saatnya kita mau bernyanyi lagi. Masih tetap semangat kan ya? Iya, semangat banget nih kayaknya nih. Kita akan nyanyi dari Kidung Ceria nomor 333, Sebelum Ku Mendengarkan, bait 1 dan 2. Sebelum ku mendengarkan ajaran
Tapi sekarang kita mau membaca Mazmur dulu. Kita akan membaca Mazmur bersama Kak Cindy. Nah, adik-adik sudah siapkan Alkitabnya. Kita akan bermazmur. Mazmur hari ini diambil dari Mazmur 62 ayatnya yang ke-6 sampai ke-9. Kasih diulangin lagi. Mazmur pada hari ini dari Mazmur 62 ayatnya yang ke-6 sampai ke-9. Sudah siap? Kita bacanya secara bermazmur ya adik-adik. Mazmur 62 ayat 6 sampai 9. Perasaan tenang dekat Allah. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, Sebab daripadanya lah harapanku. hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya, Allah ialah tempat perlindungan kita. Nah, adik-adik kita sudah bermazmur. Demikianlah mazmur pada pagi hari ini. Sekarang tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik semua sudah siap ya? Siapin Alkitabnya, siapin alat tulis kalau perlu. Jadi semuanya adik-adik juga bisa catat dan adik-adik bisa ingat untuk dilakukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Yuk kita mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi kakak-kakak kelas tanggung, ketemu lagi dengan Kak Catherine. Sudah siap? Kali ini kita mau mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Yuk kita mau duduk, siapkan Alkitabnya. Kita berdoa dulu tapi sebelumnya ya. Yuk kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Dan kami bersama dengan adik-adik kami di rumah masing-masing mau impa online Tuhan. Tuhan mau memberkati dan kami sebentar lagi mau mendengarkan cerita firman-Mu melalui Kak Catherine. Tuhan yang memberikan hikmat dan pengertian untuk setiap apapun yang Kak Catherine boleh katakan, itu boleh menjadi benih yang subur untuk adik-adik kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita buka Alkitabnya, siapin dulu pastinya ya. Kita buka dari Esra 1 sampai dengan 5. Sudah siap? Kita baca ya. Kores mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores. Raja Persia itu menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, Raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Wow.
Adik-adik, kira-kira ceritanya minggu ini apa ya? Tentang apa ya? Nih, kita adik-adik bisa lihat nih kan, dari judulnya aja udah bercerita Kores mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. Cerita tentang apa ini Kak Catherine? Nah, minggu ini kita mau bercerita tentang semangat membangun kembali. Membangun apa? Yuk, dengerin ya. Kak Catherine mau cerita nih. Cerita yang tadi kita baca itu adik-adik, itu bagaimana Raja Kores, raja apa, negeri apa, yo Raja Kores. Benar, Raja Persia ya adik-adik, itu di ayat pertama sudah dibilang. Tuhan itu menggerakkan Raja Kores, Raja Persia. Adik-adik tahu nggak? Raja Kores ini tuh Raja Persia ini belum mengenal Tuhan sama sekali loh adik-adik. Tapi di sini dikatakan Tuhan menggerakkan hati Kores. Nah, untuk ngapain ya Tuhan menggerakkan hati Kores? Untuk mau apa adik-adik? Adik-adik masih ingat bagaimana waktu itu umat Israel ke pembuangan Babel selama 70 tahun. Nah, Tuhan memakai Raja Kores menggerakkan hatinya untuk mengizinkan bangsa Israel ini pulang adik-adik ke Yerusalem. Ngapain Kak Catherine? Untuk membangun bait Allah. Nah, adik-adik bisa lihat nih. Kita lihat di ayat kedua ya. Beginilah perintah Kores Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia di sini Tuhan menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Nah adik-adik, jadi udah jelas ya, Tuhan memakai Raja Kores untuk mengizinkan nih umat Israel boleh pulang dengan mendirikan bait Allah. Nah adik-adik, Kak Catherine mau coba adik-adik pikir deh, kalau dari cerita ini saja adik-adik bisa melihat betapa Tuhan itu bisa memakai siapa saja untuk menggenapi rencananya, termasuk orang yang belum mengenal sama sekali dengan Tuhan, yaitu Raja Kores sendiri yang belum mengenal Tuhan aja dia bisa pakai, dia bisa menggerakkan hatinya. Nah, apalagi kita nih adik-adik, bagaimana kita yang benar-benar sebagai anak Tuhan? Bagaimana semangat kita untuk tadi aja Raja Kores sudah semangat untuk mengizinkan mereka pulang bangsa Israel ke Yerusalem mendirikan bait Allah. Nah, sekarang kita mau aplikasikan ke zaman sekarang. Kalau kita nggak harus selalu mendirikan bait Allah itu hanya dengan apa adik-adik? Dengan bangunan. Kita ini adalah gereja adik-adik. Dengan kondisi seperti ini, apa yang kita mau bangun Kak Catherine? Apakah hanya gereja-gereja terus secara fisik? Semangat membangun kembali apa Kak Catherine? Nah, bait Allah ini adik-adik kita mau artikan bagaimana hubungan adik-adik, relasi adik-adik dengan Tuhan itu sendiri. Adik-adik sebagai gereja, bagaimana semangatnya mau membangun kembali, menghubungkan relasi dengan Tuhan. Begitu juga menghubungkan relasi dengan sesama adik-adik. Nah, kita mau diingatkan kembali nih adik-adik. Kak Catherine pun begitu. Iya ya, bagaimana kita relasi kita dengan Tuhan? Relasinya bagaimana ya? Dan bagaimana supaya kita semangat kembali membangun bait Allah itu adik-adik? Gitu. Nah, apalagi dengan suasana seperti ini, pandemi, kita nggak ketemu satu dengan yang lain. Kita ibadah sekolah minggu aja hanya melalui online. Bagaimana Kak Catherine kita mau membangun bait Allah? Nah, ini kita diingatkan kembali adik-adik, bait Allah bukan hanya sekedar gedung, bukan hanya sekedar fisik, tapi bagaimana iman kita, bagaimana relasi kita dengan Tuhan. Masih tetap semangat nggak? Nah sekarang Kak Catherine mau tanya sama adik-adik, bagaimana cara adik-adik untuk membangun relasi itu yang mungkin sudah mulai pudar, udah mulai males Kak IMPA online, soalnya nggak ketemu langsung, bosen.
Nah, kita mau diingetin lagi nih adik-adik. Kak Catherine pun mau belajar, mau ngingetin lagi ke adik-adik. Yuk kita sama-sama semangat membangun relasi dengan Tuhan. Kak Catherine mau kasih aktivitas buat kakak-kakak kelas tanggung. Apa sih komitmen kakak-kakak dalam semangat membangun relasi dengan Tuhan? Baik itu dengan relasi Tuhan ataupun dengan sesama. Kak Catherine tunggu ya, itu menjadi aktivitas kakak-kakak tanggung. Nanti boleh ditulis dan di-sending di grup WhatsApp orang tua. Oke adik-adik, sampai sini dulu firman Tuhan hari ini. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang begitu mengingatkan kami untuk kami boleh semangat membangun kembali relasi kami dengan Tuhan dan juga untuk sesama kami. Terima kasih Tuhan buat firman hari ini yang sangat memberkati kami. Kami mau berdoa Tuhan untuk adik-adik kami dimanapun mereka berada, di rumah masing-masing, walaupun kami tidak bertemu satu dengan yang lain, tapi kami mau belajar untuk tetap semangat walaupun keadaan yang tidak membuat kami bertemu satu dengan yang lainnya, tapi kami mau terus Tuhan semangat mendukung dalam doa bersama dengan teman-teman kami. Kami juga berdoa untuk teman-teman yang mungkin saat ini adik-adik kami mengalami kelemahan tubuh. Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang menjamah, dan Tuhan yang memberikan semangat terus untuk adik-adik kami semangat mengikuti IMPA online. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga kami, papa mama kami. Terima kasih buat berkat setiap hari yang Tuhan berikan untuk papa mama kami. Tuhan, kami berdoa untuk kesehatan papa mama kami yang telah merawat kami setiap hari. Dan juga kami mau berdoa untuk adik dan kakak kami. Tuhan memberikan kepintaran, kesehatan untuk kami dalam setiap hari kami bersekolah. Begitu juga kami berdoa untuk kakek nenek kami yang ada di rumah di tengah usia lanjut. Tuhan memberkati mereka di masa tuanya Tuhan. Biarkan tetap sukacita itu selalu ada dalam hati kakek dan nenek kami. Kami juga tidak lupa berdoa untuk Mbak yang ada di rumah kami. Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan untuk Mbak kami. Kami juga mau berdoa untuk gereja kami, GPIB Batraiman. Tuhan memberkati pendeta kami sampai seluruh jemaat kami, khususnya GPIB Batraiman. Tuhan yang memberikan berkat untuk gereja kami. Kami juga tidak lupa berdoa untuk negara kami, bangsa Indonesia tercinta. Tuhan, kami mau berdoa untuk pemimpin pemerintahan dari jajaran tertinggi sampai dengan yang terbawah. Tuhan, kami mau serahkan setiap pergumulan demi pergumulan yang dialami oleh bangsa kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Doa yang kurang sempurna ini kami mau alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sampai sini dulu, kita bertemu lagi minggu depan. Tuhan berkati, selamat hari Minggu. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik masih ingat nggak tadi kita belajar apa? Nah, betul. Jadi kita harus dari pembacaan dan apa yang tadi udah diajarkan kakak-kakak. Jadi adik-adik harus ingat, kita harus tetap semangat untuk rajin ibadah, juga tetap rajin berdoa ya. Oke, sekarang kita akan merespon firman Tuhan yang diambil dari Kidung Ceria nomor 160 dengan judul Tiap Orang Yang Benar, bait 1 dan 3.
kita mau mengumpulkan persembahan. Nah, seperti biasa, persembahan dikumpulkan di dalam celengan yang sudah ada adik punya pastinya ya. Nah, nanti sudah dimasukkan celengan, persembahannya dikumpulkan pada tanggal 28 Maret. Jadi nanti adik-adik minta tolong sama papa mamanya bawa persembahan ini yang udah di celengan yang dikumpulin pada tanggal 28 Maret ya. Jangan lupa ingetin papa mamanya ya. Oke, sekarang kita akan menutup ibadah. Tapi sebelum itu, Kakak Daniel mau mengundang adik-adik semua untuk bangkit berdiri lagi karena kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria nomor 268, judulnya Lilin Kecil Yang Kumiliki, bait 2 dan 3. Setelah kita memuji Tuhan tadi, sekarang tiba saatnya kita akan doa penutup. Adik-adik semua siap? Lipat tangan semuanya dan tutup matanya ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena atas Roh Kudus-Mu, pimpinan-Mu, kami boleh melakukan ibadah minggu hari ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Ya Tuhan, biarlah apa yang sudah kami dengar dari kakak-kakak pelayan tadi boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, pertemukan kami lagi minggu depan untuk mendengarkan lagi cerita-cerita dari Alkitab dan juga cerita dari firman-Mu Tuhan, dan kami boleh kembali lagi memuji nama-Mu. Ya Tuhan, inilah doa kami yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu ya. Jangan lupa minggu depan kita ketemu lagi di ibadah hari Minggu Persekutuan Anak bersama kakak-kakak pelayan lagi pastinya ya. Jangan lupa juga jaga-jaga kesehatan, juga pastinya patuhi protokol kesehatan seperti pakai masker, jaga jarak, dan rajin cuci tangan pastinya. Oke adik-adik, sampai sini dulu ya. Selamat hari Minggu. Dadah.